Halo sahabat desa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Jumpa kembali dengan saya di channel ini, Peduli Desa 87. Nah, kali ini saya ingin meng-share tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh KPM BLTDD tahun 2022 mendatang. Nah, seperti telah saya jelaskan di video-video sebelumnya dan juga seperti yang pernah saya disampaikan oleh seorang pendamping lokal desa yang pernah juga saya upload videonya, bahwa BLTDD tahun 2002 itu masih tetap berlanjut, masih menjadi prioritas dana desa 2022. Tetapi dengan catatan jika penerima BLT yang tahun 2021 itu sudah dianggap mampu, sudah tidak memenuhi syarat lagi, maka bisa di-delete dan digantikan kepada orang yang lebih berhak, yang mungkin saat ini tidak mendapatkan padahal dia memenuhi syarat. Maka di tahun 2002 mendatang itu bisa digantikan kepada orang tersebut. Nah, sebenarnya untuk memverifikasi siapa saja calon penerima BLTDD 2022 itu, sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang yang salah satunya adalah Permen Desa nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas dana desa 2022. Nah, itu sebenarnya sangat mudah sekali, yaitu hanya ada dua pertanyaan saja untuk bisa memastikan apakah penerima BLT di tahun ini itu tetap menjadi penerima di tahun berikutnya atau digantikan kepada orang lain. Apakah dua pertanyaan itu? Yaitu yang pertama, apakah orang tersebut masuk kategori miskin atau rentan menurut desa. Dan yang kedua, apakah orang tersebut tidak menerima bantuan lain, bantuan sosial lain seperti BPNT, PKH, kartu prakerja, dan bansos lainnya. Nah, dengan memperhatikan dua pertanyaan tersebut, maka kita khususnya BPD selaku pemverifikasi orang-orang calon penerima BLTDD tahun 2022 itu sudah bisa mengambil kebijakan atau keputusan apakah calon itu masih berhak menerima BLTDD di tahun depan ataukah tidak. Memang dua pertanyaan tadi itu sangat sederhana sekali, tetapi tentu saja jawabannya tidaklah sesederhana itu. Apalagi kita di masyarakat itu tidak hanya berbenturan dengan aturan saja, tapi dengan tanggung jawab moral kita kepada masyarakat. Karena itu selama ini kebanyakan yang menjadi persoalan terkait dengan pemberian BLTDD ini, misalnya ini yang paling sering terjadi ya, si A itu merasa dirinya miskin, tidak mampu dan hilang pekerjaan, tetapi dia tidak dapat BLT. Sementara si B itu mendapatkan BLTDD berdasarkan dari verifikasi tim itu memang layak, tetapi menurut si A rumahnya sudah berkeramik. Nah, ini yang banyak sekali menjadi masalah. Karena itu dalam memverifikasi calon penerima BLTD di tahun 2022 mendatang, sebaiknya lebih berhati-hati, lebih selektif lagi, dan lebih memperhatikan kriteria-kriteria apa saja yang dianggap kategori miskin. Tentu saja di tahun 2020 yang lalu kita sudah diberi edaran oleh pemerintah tentang 14 kriteria orang miskin yang berhak mendapatkan BLTDD yang seperti ini, 14 kriterianya ya. Nah, tentu saja jika kita mengacu ke 14 kriteria tersebut, kriteria ini itu sangat-sangat sulit sekali untuk mendapatkan calon penerima BLT yang tepat. Kenapa? Karena kebanyakan baik di desa-desa maupun di desa yang sudah maju terutama, itu akan sangat sulit menemukan orang-orang dengan 14 kriteria tersebut. Salah satu contohnya, saat ini pemerintah sudah menggalakkan bedah rumah, di mana bedah rumah tersebut sudah berkeramik. Maka pertanyaannya, apakah orang yang mendapatkan bedah rumah dari pemerintah itu sudah dianggap layak, sudah dianggap tidak miskin lagi karena rumahnya sudah berkeramik? Jika mengacu pada 14 kriteria tersebut, maka orang tersebut sudah tidak
berhak menerima BLTDD. Tetapi di sisi lain, rumah orang berkeramik itu sebenarnya bukan karena dia kaya, bukan karena dia sudah tidak miskin lagi atau tidak membutuhkan uang lagi untuk makan, bukan, tapi karena memang keadaan yang memaksa rumahnya untuk dikeramik. Ya, salah satu contohnya adalah mendapatkan bantuan atau fasilitas dari pemerintah. Karena itu lebih selektif lagi dalam dalam mendefinisikan miskin. Kategori miskin itu seperti apa? Misalnya orang yang rumahnya gedung besar tapi dia terdampak COVID-19 sehingga dia putus atau di PHK misalnya, atau pemasukannya yang awalnya tiap bulannya puluhan juta ternyata karena pandemi COVID akhirnya turun drastis hingga per bulannya bisa nol pendapatan. Nah, apakah orang tersebut itu masuk kategori tersebut ataukah tidak? Nah, menurut Permen Desa nomor 6 tahun 2020 pasal 8A ayat 3 itu termasuk. Adapun bunyi dari pasal ini yaitu keluarga miskin penerima BLTDD merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai dan kartu prakerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit, menahun atau kronis. Nah, itulah syarat-syarat dalam Permen Desa nomor 6 tahun 2020. Jadi jika mengacu pada Permen Desa tersebut, pada pasal tersebut, maka orang yang rumahnya gedung sekalipun tapi dia adalah terdampak pandemi COVID-19 sehingga perekonomiannya luluh lantak, maka dia masih masuk kategori penerima BLTDD. Karena itu hati-hati dalam memverifikasi, dalam menetapkan calon penerima BLTDD, karena ini sangat sekali riskan. Karena di dalam masyarakat itu akan timbul kecemburuan sosial. Tetapi jika kita meyakinkan masyarakat bahwa aturannya seperti ini, penerimanya syarat-syaratnya seperti ini, maka insya Allah kecemburuan sosial itu akan bisa diminimalisir. Lalu setelah kita punya kriteria tentang keluarga miskin menurut desa, ini harus dimusyawarahkan di lintas pemerintahan desa. Maka kita selanjutnya mempertanyakan pertanyaan yang kedua, apakah orang yang sedang kita masukkan sebagai calon penerima BLTDD tahun 2022 itu menerima bansos lain seperti PKH, BPNT atau kartu prakerja. Nah, ini juga kita harus teliti. Nah, itu tim verifikasi BLTDD harus bekerjasama dengan Kaorkestra atau bagian di pemerintah desa yang memiliki data seputar para penerima bansos tersebut. Jadi, sekali lagi kesimpulannya, jika orang tersebut masuk kategori miskin menurut desa, dan yang kedua, jika tidak menerima bantuan lain PKH, BNT atau prakerja, maka orang tersebut sudah berhak menerima BLTDD di tahun 2022 mendatang. Lalu bagaimana jika tidak punya NIK, tidak punya KTP? Maka bisa mencari solusi tim verifikasi atau pemerintah desa harus berinisiatif untuk membuatkan KTP untuk warganya yang tidak punya KTP tapi dia berhak menjadi penerima BLTDD. Nah, itulah teman-teman sekalian sekilas yang bisa saya share, saya informasikan pada video kali ini tentang calon penerima BLTDD di tahun 2020 mendatang. Jika apa yang saya sampaikan itu ada yang kurang, mungkin teman-teman sekalian bisa menambahkan di kolom komentar. Sekian, salam desa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.